Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, kawan-kawanku sekalian, muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'a. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan kajian Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah, fikih perempuan. Ngaji fikih perempuan, kita menggunakan kitabnya atau karyanya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dalam pertemuan kali ini kita akan ini pertemuan kedua ya. Jadi kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pertemuan pertama masih muqaddimah, masih permulaan, masih awal. Kita akan membahas tentang dalil, tentang ayat Al-Quran yang dikutip oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam menguatkan argumentasi beliau bahwa laki-laki dan perempuan itu tak ubahnya siang dan malam. Bagaimana sebenarnya Allah menciptakan siang dan malam? Maka demikianlah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa keduanya tidak bisa dibanding-bandingkan mana yang lebih baik di antara keduanya. Siang dan malam karena tidak bisa dibanding-bandingkan, lebih baik siang atau lebih baik malam. Semuanya penting ya kan, semuanya baik. Baik dengan porsinya masing-masing, penting dengan misinya masing-masing. Demikian pun laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak benar bila kita bilang laki-laki lebih utama daripada perempuan. Demikian sebaliknya, meledek misalkan perempuan lebih utama daripada laki-laki. Tidak bisa dibegitukan. Tidak bisa. Mereka baik dengan misi masing-masing, indah dengan misi penciptaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi. Amin. Wa hina ya'ridu al-haqqu subhanahu wa ta'ala hadhihi al-qadiyata fa innahu ya'riduha ardan wadihan mu'allala fayaqulu. Wahina ya'ridul haqqu subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menunjukkan satu statement, satu konsep ya. Ketika Allah menunjukkan satu konsep, maka sudah barang pasti Allah menunjukkan itu atau Allah menghidangkan itu dalam hidangan yang sangat amat jelas, wadihan mu'allala. Dalam hidangan yang sangat amat jelas sekaligus rasional. Jadi tidak ada apapun qadiyah, konsep-konsep yang Allah berikan kepada kita semua, kepada umat manusia, kepada tatanan alam semesta ini, kecuali itu pasti rasional. Fayaqulu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Surah Yunus ayat 67. Huwallazi ja'ala lakumul laila, dialah zat yang menciptakan malam, litaskunu fihi, agar engkau bisa tenang, bisa nyaman berada di waktu itu, engkau bisa istirahat. Wan nahara mubsira, dan Allah menciptakan nahar, Allah menciptakan siang sebagai tempat bekerja ya. Sebagai waktu bekerja. Maaf. Waktu bekerja. Idzan faqad jaa bi'illati wujudil laili wa huwa as-sakanu wal hudu'u war rahatu wal istiqraru wan nahari lil kadhi wal amal. Oleh karena itu, dari ayat tadi maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tegas dalam ayat tadi memberi alasan biwujudi atau bi'illati wujudil laili, memberi alasan kenapa malam harus ada. Di ayat itu tegas diterangkan kenapa malam itu harus ada.
Ja'ala lakumul laila litaskunu fihi ya. Malam itu ada, wahwa alasannya apa? Wahwa as-sakanu wal hudu'u war rohatu wal istiqraru. Alasannya adalah as-sakan, dia adalah waktu terbaik untuk istirahat, wal hudu, waktu terbaik untuk tenang, waktu terbaik untuk tenang, as-sakan wal hudu, waktu terbaik untuk tenang, war rohatu wal istiqrar, untuk istirahat dan untuk berdiam atau untuk stuck, untuk break dari pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan. Wan nahari lil kadhi wal amal, Allah juga menjadikan siang itu alasannya apa? Alasan Allah menjadikan siang lil kadhi wal amal, itu memang tempat untuk bekerja, tempat untuk berusaha, mencari bekal hidup di dunia. Idzan, oleh karena itu, falanastati'u an naqula anna dunya kana harin daimin awiz zamanu kana harin daimin yang fa'u. Oleh karena itu kita tidak dapat, karena siang ada misinya masing-masing, ya kan? Karena siang dengan misinya, malam dengan misinya. Siang dan malam punya misi-misi yang sama-sama mulia. Karena memang demikian, falanastati'u an naqula, kita tidak dapat mengatakan anna dunya kana harin daimin. Gimana ya kalau dunia ini, atau berharap, gimana ya kalau dunia ini siang terus? Awiz zamanu kana harin daimin yang fa'u. Atau bagaimana ya? Tidak ada kita mengenal waktu malam. Semuanya adalah siang. Bagaimana bila seluruh waktu adalah siang dan tiada mengenal malam begitu? Dan kita menganggap bahwa itu jauh lebih bermanfaat, ya kan? Kita mengatakan dunia atau waktu ini, dalam dimensi waktu ini, kita tidak pernah mengenal malam. Seluruhnya siang dan itu jauh lebih bermanfaat. Bagaimana ya bila begitu? Walaz zamana kalailin daimin yanfa'u fayadidu hal qur'anu aidan fayaqulu. Begitu juga bila kita beranggapan atau bila kita berkeinginan jika seluruh waktu adalah malam sepenuhnya dan tiada mengenal siang, itu juga tidak bisa. Tidak bisa kita menganggap bahwa bila waktu adalah malam seluruhnya dan tiada mengenal siang, itu lebih bermanfaat. Itu tidak benar, ya. Itu tidak bisa, lebih tepatnya. Fayaridu hal Qur'anu aidan fayaqulu. Oleh karena itu Al-Qur'an menerangkan kembali dalam surah Al-Qasas di sini ayat 71 sampai 72. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Ya. Allah berfirman, Qul ara'aitum, katakanlah Muhammad, katakanlah olehmu Muhammad, ara'aitum, bagaimana kira-kira pendapat kalian? Ini disuruh bilang kepada orang-orang itu, ya. Disuruh bilang kepada kaum-kaumnya yang dalam konteks itu mungkin membangkang, dalam tanda kutip. Katakanlah olehmu Muhammad, bagaimana pendapat kalian? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada, jika Allah menjadikan malam seluruhnya bagimu. Jadi tiada mengenal siang dunia ini atau waktu ini, semuanya malam. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Bagaimana kira-kira kalau begitu? Kalian kok mau buat semaunya, ya kan? Man ilahun ghairullahi, emangnya siapa Tuhan selain Allah, ya kan? Siapa Tuhan lagi yang menciptakan itu semua? Peredaran waktu, siklus perjalanan kehidupan umat manusia, itu siapa yang menciptakan itu? Siapa yang memutar itu selain Allah? Ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Allah memberikanmu cahaya di waktu siang, ya. Allah memberikanmu cahaya di waktu siang. Afala tasma'un, kira-kira begitu, ya. Allah memberimu cahaya. Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Kul araitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara. Katakanlah olehmu Muhammad, bagaimana pendapat mereka jika Allah menjadikan, ini sama ya kebalikannya, jika Allah menjadikan
waktu ini atau dunia ini seluruhnya adalah siang sarmadan selamanya ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat nanti siang terus, tidak mengenal malam, siang terus. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin, itu juga sama ya. Siapa sebenarnya Tuhan selain Allah yang memberimu malam, taskununa fihi, di mana engkau bisa tinggal di malam itu. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Nah, apakah kalian tidak melihat? Ini menarik ya. Di ayat ini ketika membahas malam, Allah mengakhiri ayat itu dengan afala tasmaun. Ketika membahas malam, Allah mengakhiri ayat itu dengan afala tasmaun, apakah kalian tidak mendengar? Sementara ketika Allah membahas siang di ayat ke-72, Al-Qasas 72, Allah mengakhiri ayat itu dengan afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi, dalam tafsir beliau bilang bahwa ada alasan besar sebenarnya kenapa kok dalam keterangan tadi, dalam pembahasan malam itu menggunakan afala tasmaun, dan dalam pembahasan siang menggunakan afala tubsirun. Dan ayat ini sangat erat kaitannya juga dengan ayat sebelumnya, Yunus ayat 67 tadi. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Jadi gabungan atas dua ayat ini, kemudian kita bisa ambil satu kesimpulan, kira-kira begitu, yang ditulis Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Katanya beliau, wal ainu fil laili la tuaddi muhimmataha, katanya. Memang malam itu, mata itu di waktu malam dia tidak mampu dengan sempurna menyalurkan misi-misinya. Lalu apa yang mampu dengan sempurna menyalurkan misi sang malam? Balisam'uhu alladzi yuaddi muhimmatahu, ya kan. Tapi yang mampu menyalurkan misi malam dengan sempurna adalah telinga. Jadi ketika membahas malam, Allah mengakhiri ayatnya dengan afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Sementara ketika membahas siang, Allah mengakhiri dengan afala tubsirun. Ya wajar ya. Jadi berdasarkan, ya ini berdasarkan sunatullah, lagi-lagi ya, berdasarkan sunatullah, bukan berdasarkan kebiasaan aneh beberapa orang yang begadang malam misalkan, yang tidak bisa tidur siang atau tidak bisa tidur malam, melainkan dipindah dari pagi ke siang atau hari selain misalkan. Orang-orang jaga malam itu kan beda lagi ya. Ini berdasarkan sunnatullah, hukum Allah yang diterapkan pada alam. Berdasarkan sunnatullah bahwa malam memang tempat istirahat, tempat kita merem ya, tempat kita tidur, sehingga kefungsian mata di waktu malam tidak mampu tersalurkan secara sempurna. Sehingga ketika membahas malam, Allah menggunakan afala tasmaun, karena yang paling mampu menyalurkan misi malam adalah telinga. Nah, telinga. Karena dia tidak ada ceritanya tidur, ya kan? Tidak ada ceritanya tidur. Malam ketika mata ketika tertidur, kefungsiannya tidak ada. Yang mampu menjaga, yang mampu berjaga-jaga sepanjang waktu saat mata tertidur adalah telinga. Sementara waktu siang yang paling tepat, yang paling mampu, yang paling lincah secara umum ini menunaikan misi-misi siang atau membantu perjalanan kehidupan manusia di saat siang adalah mata. Kemana kaki hendak berjalan, yaitu tergantung, ini secara umum, tergantung kemana mata kita membidik. Itulah hikmah menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Menurut beliau bahwa dalam membahas malam, Allah mengakhirinya dengan afala tasma'un, sementara dalam membahas siang, Allah mengakhirinya dengan afala tubsirun. Tentang kefungsian mata dan telinga. Idzan fal haqqu min rahmatihi annahu ja'ala az-zamana alladhi huwa kajinsin zarfan li hudutil asya'i fihi fayanqasimu ila naw'aini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ini dengan dengan penuh rahmat atau dengan penuh kasih sayangnya telah menjadikan waktu alladzi huwa kajinsin, di mana waktu itu dia dalam posisinya sebagai jenis,
Waktu kan az-zaman atau waktu itu kan sebagai jenis ya. Sebagai jenis yang menaungi dua nau. Yang membawahi dua nau, dua macam. Nau pertama adalah al-lail dan nau kedua adalah an-nahar ya. Ini termasuk kasih sayang besar Allah di mana Allah menjadikan zaman, Allah menciptakan waktu. Dia waktu ini diciptakan sebagai jenis yang membawahi dua nau. Di mana itu nanti zarfan li hudusil asya'i fihi fayanqasimu ila nau'aini, di mana zaman itu menjadi wadah, zaman atau waktu itu menjadi wadah tempat terjadinya segala peristiwa di dunia ini. Sehingga itu bisa saja semua peristiwa di dunia ini tidak bisa lepas dari apakah dia terjadi di waktu malam atau terjadi di waktu siang ya kan. Apakah dia terjadi fil lail atau fil nahar begitu. Kullu nau'in yu'addi muhimmatan falau aradna an nushbihal laila bin nahari awin nahara bil laili fanakuna qad kharajna bin nau'aini anil muhimmatil asliyati lahuma. Setiap nau itu, setiap macam dari satu jenis itu, dari satu jenisnya, macam al-lail misalkan atau macam an-nahar, setiap macam itu menunaikan misinya masing-masing. Yu'addi muhimmatan, dia menunaikan satu misi masing-masing. Siang dengan misinya, berjalan dengan misinya. Malam juga berjalan dengan misinya. Oleh karena itu, seandainya kita ingin an-nushbihal laila bin nahari awin nahara bil laili, kita ingin campur adukkan mereka, kita ingin tukar-tukar atau kita ingin samaratakan mereka. Ya malam ya malam, malam ya tak ubahnya siang, siang juga tak ubahnya malam. Seandainya demikian, tidak diberikan sesuai porsinya, fanakuna qad kharajna bin nau'aini anil muhimmatil asliyati lahuma. Sudah barang pasti kita sedang berusaha keluar dari kefungsian asasi penciptaan malam dan siang itu. Nah, begitu pula jangan sampai dalam konteks perempuan dan laki-laki ya, jangan sampai kefungsiannya dihancurkan. Perempuan misinya ini, misalkan kalau kita sebut satu-satu kan banyak, anggap saja A, B, C. Perempuan, ia diciptakan kefungsiannya A, B, C, D, ya kan? Dan seterusnya. Laki-laki juga begitu, kefungsiannya A, B, C, dengan kefungsian yang berbeda-beda. Seandainya kita akan campur baurkan, kita akan ini kefungsian yang asasi ini ya, bukan kefungsian budaya. Karena ada kefungsian yang asasi, ada kefungsian yang kreasi manusia. Kalau kefungsian asasi itu melahirkan. Ini kefungsian perempuan yang asasi. Sementara kefungsian yang kreasi, kefungsian kreasi itu ketika kita membatasi ruang perempuan untuk bekerja. Dia hanya sebagai wanita rumahan tok. Ini kefungsian yang kreasi. Nah, kefungsian kreasi ini bisa saling berganti, saling menggantikan, saling membantu dalam kefungsian kreasi, silahkan. Tapi jangan sampai ini dikacaukan, ini kefungsian asasi ini. Dia menyusui misalkan, kemudian kita harus membuat satu produk di mana nanti yang menyusui itu misalkan. Karena ada banyak sekali hikmah dari rodok ini. Ada banyak sekali hikmah dari ASI seorang ibu yang murni kepada anaknya. Demikian pula ada banyak sekali hikmah ya. Kenapa kok perempuan yang hamil? Itu tergantung penciptaan khilqiyah, penciptaan perempuan. Beda dengan laki-laki ya kan. Beda dengan laki-laki. Jadi hal-hal yang asli ya, hal-hal yang asasi atau hal-hal yang kodrati, maaf, mungkin itu bahasa yang lebih tepat. Hal-hal yang kodrati itu kefungsiannya bila dikacaukan, kefungsian kodrati ini menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi maka akan kacau. Maka akan keluar dari
tujuan Allah menciptakan mereka. Berbeda dengan kefungsian yang kreasi, entah kreasi sosial atau kreasi budaya ya kan. Yang kejam itu kreasi-kreasi yang seolah mencekik salah satunya. Ada salah seorang santri bertanya ke saya ketika kita ngaji Fathul Qorib di pondok. Ada salah seorang santri bertanya, bagaimana ini? Saya di rumah pengen sekali ikut iktikaf, walaupun tidak sampai larut malam, misalkan setidaknya setelah tarawih saya bisa turut serta iktikaf di sana. Pengen juga ketika malam-malam ganjil saya turut serta sebagaimana semangat atau sebagaimana himmah para lelaki atau para bapak-bapak, anak-anak muda yang mencari Lailatul Qadar. Nah, begitu bahasa dia, kurang lebih. Saya pengen sebenarnya ikut-ikut, masa saya di rumah terus, di kamar terus katanya. Pengen sekali saya ikut. Saya sedikit dari kisah itu, sedikit dari curhat anak ini, saya langsung berpikir, iya ya, ternyata selama ini memang banyak sekali, ini tidak menutup kemungkinan, perempuan yang punya keinginan besar, bahkan jauh lebih besar daripada laki-laki, walaupun tidak pada umumnya, satu dua laki-laki ini ada perempuan loh yang jauh lebih besar keinginannya. Keinginannya sangat tinggi sekali. Tapi kok mereka dikekang oleh ini loh, ini nih budaya kreasi atau kreasi budaya kita. Mereka dikekang oleh itu. Ternyata dalam tradisi mereka perempuan tidak boleh. Mulai pulang tarawih harus langsung pulang semua. Harus langsung pulang semua. Tidak boleh kembali lagi. Tidak boleh apalagi sampai diam itikaf di masjid misalkan, tidak boleh. Padahal kata dia yang ada di tengah kampung yang tata letak kampung tersebut sangat padat penduduk. Jadi kira-kira musola tempat ia tarawih itu adalah musola yang dikelilingi oleh banyak rumah. Jadi padat penduduk. Padahal keamanan bila dia itikaf di sana, masjid ya, maaf bukan musola. Padahal bila dia itikaf di sana atau turut serta tarawih, turut serta ba'da tarawih mereka tadarusan Al-Quran di sana, itu keamanannya terjaga. Tapi karena sudah budaya yang berkata tidak, dan itu dianut oleh leluhur-leluhur, dianut oleh orang tua, dianut oleh bapak, dianut oleh ibu, dianut oleh nenek, dianut oleh kakek, maka apalah daya, dia tidak bisa kemana-mana. Padahal sangat mungkin sekali dia juga turut serta dalam mencari, berupaya mendapatkan malam terbaiknya Lailatul Qadar misalkan. Nah, kreasi-kreasi budaya yang seperti itulah yang ingin kita benahi sedikit demi sedikit. Kalau memang aman, ini titik tekannya ya. Kalau memang aman seperti kasus tadi, kenapa tidak begitu? Kenapa tidak? Atau kenapa tidak kita menjaga keamanan atau membuat sistem keamanan yang bagus, yang menjamin keamanan mereka? Bagi perempuan-perempuan, bahkan bagus kalau ada ruang iktikaf perempuan khusus. Wah, bagus sekali. Luar biasa ya. Jadi mereka yang mau iktikaf, turut serta iktikaf, boleh. Jadi suaminya atau mahramnya ada di sana. Kalau punya kakak, punya adik misalkan, di tempat laki-laki, dia di tempat perempuan dengan desain yang bagus. Masjid kota, masjid-masjid besar, seandainya punya gagasan itu kan enak. Nanti setelah waktunya sahur, dia bisa bareng sahur dengan suaminya misalkan. Atau bisa pulang ke rumah.
Ini ada kartu mahramnya begitu kan. Nah, ini ada kartu mahramnya bawa kakak begitu. Ternyata mereka benar-benar mahram atau benar-benar suami istri misalkan. Tapi sulit ya. Untuk yang pengandaian itu anggap saja angin berlalu. Ar-rajulu wal mar'atu nau'ani. Kita lanjutkan. Ar-rajulu wal mar'atu nau'ani li jinsin huwal insanu. Faka'anna hunaka asya'a, ya kan. Faka'anna hunaka asya'a tutlabu min kullin minhuma ka insanin. Begitu juga laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu adalah dua nau yang bernaung di satu jenis bernama insan. Seperti pembahasan yang lalu. Maka seakan-akan di sana itu kita juga disudutkan atau diarahkan. Di sana itu juga terdapat misi ya, sebagaimana konsep dalam malam dan siang. Jadi laki-laki punya misinya masing-masing, punya misinya tersendiri. Perempuan juga memiliki misi tersendiri. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu ada juga asya'un tutlabu minar rajuli karajulin. Ada juga setelah itu, di balik itu semua ada juga beberapa hal, ada juga beberapa ketentuan atau beberapa misi lanjutan, misi lain yang dituntut dilakukan oleh laki-laki sebagaimana laki-laki itu. Dan ada juga beberapa misi yang dituntut dijalankan oleh perempuan sebagaimana dalam kapasitas dia sebagai perempuan. Bihaitsu nastati'u an naqula annahuma kanau'aini minal jinsi, sehingga kita bisa saja mengatakan bahwa keduanya adalah dua nau dari satu jenis. Lahuma muhimmatun mushtarakatun kajinsin. Laki-laki dan perempuan itu memiliki misi-misi muhimmatun mushtarakatun, memiliki misi-misi yang dimiliki bersama, yang bisa dilakukan secara mustarakah. Wa muhimmatun mukhtalifatun kanau'aini, dan juga sekaligus memiliki misi yang bisa dilakukan bersama, juga memiliki misi yang tidak bisa dilakukan bersama, melainkan harus dilakukan masing-masing. Perempuan harus menjalankan misi yang tidak bisa dilakukan laki-laki, yang hanya bisa dilakukan dia sebagai perempuan. Laki-laki pun demikian, menjalankan misi sebagaimana apa yang menjadi kodrat dia, ya kan. Jadi dalam penciptaan laki-laki dan perempuan, kemisiannya begitu, misinya, ada misi yang bisa dilakukan bersama, dijalankan bersama. Kerja itu kan bisa dijalankan bersama, ya kan. Perempuan sebagaimana laki-laki, dia juga bisa kerja, dia juga bisa menghasilkan uang. Bahkan bisa lebih berpotensi dia, lebih potensial dia kadang. Dalam beberapa rumah tangga lebih potensial istrinya mendapatkan uang. Nah itu kan misi yang mustarakah, yang bisa dijalankan bersama. Ada misi-misi yang hanya bisa dijalankan oleh masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan misi itu juga seperti yang diciptakan kepada siang dan malam. Wa hadhihi qadiyatun kauniyatun la yukhtalafu fiha ahadun, atau la yakhtalifu fiha ahadun, maaf ya. Dan konsep seperti tadi itu, atau konsep alam, desain alam seperti yang telah kita lihat tadi, seperti yang telah kita jelaskan tadi, itu tidak ada pertentangan sama sekali dari kalangan siapapun, dari kalangan lapisan masyarakat manapun. Semua pasti sepakat, malam dengan misinya, siang juga dengan misinya. Perempuan dengan misi kodratinya, laki-laki juga dengan misi kodratinya. Mereka semua sepakat. Wala yumkinu li ahadin ayu aridho fiha, dan tidak ada seorang pun yang bisa menentang itu. Li'annana jami'an naj'alul laila lis-sakani war-rahati, karena kita semua sepakat bahwa malam itu memang waktunya untuk istirahat dan waktunya untuk berdiam, waktunya untuk tenang. Wan-naha
Wan nahara lil kadhi, dan sepakat juga bahwa siang itu menjadi waktu untuk al-kadhi, waktu untuk bekerja, waktu untuk mencari nafkah. Aradahal haqqu subhanahu wa ta'ala liyuqaddimaha inasan lil qadiyati allati yumkinu ay yakhtalifa fiha. Yumkinu ay yukhtalafa fiha. Allah Subhanahu wa taala menyuguhkan atau menghidangkan konsep itu, menghidangkan tata atur kehidupan itu. Liyukdima, oh ini liyukdimaha ya. Untuk Allah menyuguhkan, menghidangkan konsep siang dan malam itu tiada lain liyukdimaha inasan, untuk sebentar. Oh iya ya. Allah Subhanahu wa taala menyuguhkan konsep siang dan malam tadi itu, menghidangkan konsep siang dan malam itu memang untuk menyatukannya, untuk disuguhkan kembali liyuqaddimaha, untuk disuguhkan kembali sebagai penghias atau sebagai juru damai atas satu konsep yang kita kerap kali bertentangan tentang perempuan dan laki-laki. Satu konsep tentang perempuan dan laki-laki yang kita kerap kali bertentangan di sana. Kita kerap kali adu pendapat. Wahya qadiyatur rajuli wal mar'ati, yaitu konsep atau tata atur tentang hidup laki-laki sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menyuguhkan dulu tentang siang dan malam, yang itu kita sepakat semua bahwa siang dengan misinya, malam juga dengan misinya. Tujuannya Allah menyuguhkan ini apa? Untuk disamakan dengan konsep laki-laki dan perempuan, yang mana mereka tak ubahnya siang dan malam. Tapi bedanya konsep laki-laki dan perempuan, kefungsiannya ini kerap kali dipertentangkan. Oleh karena itu kita sekarang ini penting sekali menyandingkan keduanya. Konsep malam dan siang dikawinkan dengan konsep laki-laki dan perempuan. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, fahadhani naw'ani minaz zamani." Wal laili idza yaghsha, demi malam idza yaghsha, ketika dia menutupi, wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika ia telah terang, ketika ia mulai terang. Fahadhani, ketika ia mulai tampak ya, fahadhani naw'ani minaz zamani, dan keduanya itu al-lail wan nahar adalah dua macam dari yang bernaung di bawah zaman, yang bernaung di bawah satu zaman, yang bernama waktu, atau yang terjemah kita adalah waktu. Waktu punya dua macam di bawahnya, yaitu macam malam dan macam siang, begitu kan. Summa ata bin naw'ainil akharaini alladzaini yumkinu ay yukhtalafa fihima faqala wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Kita ingat kesimpulan terakhir untuk menyambung kepada pembahasan setelahnya, bahwa siang dan malam itu disepakati oleh semua orang bahwa mereka tidak ada yang lebih mulia antara keduanya. Mereka sama-sama mulia dengan misi masing-masing dan tidak ada yang mempertentangkan itu. Tapi mengapa laki-laki dan perempuan kerap kali dipertentangkan kefungsiannya, siapa yang lebih mulia, ya kan? Padahal mereka tak ubahnya siang dan malam. Itulah yang akan berusaha dibantah di penjelasan setelahnya.
oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.